Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suritnawati, tenaga pendidik, mengampu pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri Model Terpadu Madani Palu. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Proyek ini berjudul Lestari Lingkunganku. SMP Negeri Model Terpadu Madani Palu sebagai sekolah penggerak melaksanakan kurikulum merdeka, salah satunya dengan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek P5 yang berjudul Lestari Lingkunganku ini mengangkat 3 topik, yaitu budidaya tanaman hidroponik, budidaya tanaman bawang lokal, dan pembuatan ekobrik. Mengapa gaya hidup berkelanjutan? Tema ini sangat relevan dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga topik dipilih berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekolah dan permasalahan yang ditemukan yaitu terkait dengan pemanfaatan lahan kosong dan manajemen sampah plastik yang belum maksimal. Kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini, khususnya pada para peserta didik. Tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara umum bagi peserta didik yaitu memberi ruang dan waktu bagi mereka untuk memperkuat karakter serta profil pelajar Pancasila. Sedangkan tujuan khusus proyek ini adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari lingkungan yang dapat berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan aksi menjalani gaya hidup ramah lingkungan serta berkelanjutan. Penguatan profil pelajar Pancasila dalam proyek ini menekankan pada 3 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, dan gotong royong. Sebelum memulai proyek, sekolah membentuk tim fasilitator untuk merancang, menyusun, dan mendampingi pelaksanaan proyek. Untuk proyek Lestari Lingkunganku, terdiri dari 3 fasilitator, yaitu saya sendiri, guru bahasa Inggris, yang berkolaborasi dengan 2 rekan guru, yaitu guru matematika dan guru IPA. Di awal proyek, peserta didik akan diberikan asesmen diagnostik, kognitif maupun non-kognitif. Hasil dari data asesmen diagnostik akan dijadikan acuan untuk menyusun modul proyek dan memetakan kemampuan awal peserta didik, sehingga akan dapat terukur perkembangan peserta didik di akhir proyek nanti. Tahapan dalam proyek Lestari Lingkunganku diawali dengan tahapan pengenalan, dilanjutkan dengan tahapan konseptualisasi, tahap aksi nyata, dan yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Dalam tahap pengenalan, peserta didik mengenali dan memahami konsep kelestarian lingkungan. Secara berkelompok dan didampingi fasilitator proyek, peserta didik berdiskusi tentang kegiatan yang ramah dan tidak ramah lingkungan yang umumnya terjadi, lalu dikaitkan dengan keadaan yang ada di sekolah. Untuk memahami konsep kegiatan ramah dan tidak ramah lingkungan secara lebih spesifik, peserta didik melakukan kajian literatur dan didiskusikan dalam diskusi kritis bersama kelompok lainnya. Tahapan yang kedua adalah tahapan konseptualisasi. Dalam tahapan ini, peserta didik melakukan mini riset di lingkungan sekolah terkait dengan upaya apa saja yang sudah pernah dilakukan dalam pengelolaan sampah dan juga dalam pemanfaatan lahan kosong yang ada di sekolah, serta dampaknya yang sudah dirasakan. Tahapan berikutnya adalah tahapan aksi. Dalam tahapan ini, peserta didik menuangkan semua pemahaman yang telah mereka dapatkan selama kegiatan tahap pengenalan dan konseptualisasi ke dalam bentuk aksi nyata. Untuk topik budidaya tanaman hidroponik dan bawang lokal, kegiatan aksi nyata dimulai dari mempersiapkan lahan atau media tanam. Kemudian dilanjutkan dengan pembenihan hingga proses penanaman tanaman hidroponik dan bawang lokal. Sedangkan untuk topik pembuatan ekobrik, kegiatan aksi nyata
Dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut meliputi botol plastik dengan jenis dan ukuran yang sama, dan sampah plastik yang berupa pembungkus makanan ringan dan lain-lain yang bisa ditemukan di lingkungan sekolah. Produk dari ketiga topik yang telah dilaksanakan oleh peserta didik, khususnya dalam tahap aksi, dipresentasikan dalam kegiatan gelar karya. Tahapan terakhir dari proyek Lestari Lingkunganku adalah refleksi dan tindak lanjut. Peserta proyek bersama tim fasilitator dan pihak-pihak lain yang terlibat melakukan refleksi tentang apa saja yang sudah dilakukan, kelebihan, dan kekurangan selama melaksanakan proyek tersebut. Hal ini tentu saja sebagai bahan untuk perbaikan pada proyek berikutnya. Penilaian dalam proyek ini dilakukan pada ranah dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi bernalar kritis, dan dimensi gotong royong. Selain itu, terdapat pula lembar observasi guru untuk melaksanakan asesmen formatif di tiap tahapan yang dilalui peserta didik. Di akhir proyek, peserta didik diberikan asesmen sumatif untuk mengukur pemahaman akhir dari keseluruhan tahapan yang telah mereka lalui. Itulah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMP Negeri Model Terpadu Madani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.